Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Adiwinata dengan NPM 22130211110 dari kelompok 9, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah dengan dosen pengampu Pamedian Agus Priadi SPD MPD dengan mata kuliah dasar-dasar IPA. Sistem peredaran darah pada subbab pertama yaitu organ-organ peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung sendiri terletak pada rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Dengan berat kurang lebih 300 gram. Pada struktur jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu yang pertama ada atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Jantung juga ada beberapa pembuluh darah. Yang pertama ada aorta, lalu ada arteri pulmonalis, ada vena cava superior dan vena cava inferior. Pada jantung terdapat skat atau bisa disebut dengan septum, yaitu memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Skat sendiri terdiri dari spektrum atrioventricularis sebagai pemisah atrium dan ventrikel. Yang kedua ada spektrum interventricularis sebagai pemisah ventrikel kiri dan ventrikel kanan, bagian sini. Lalu ada spektrum atriorum sebagai pemisah atrium kiri dan kanan. Ini. Lalu selain septum ada juga katup jantung, sering disebut dengan valvula, sebagai pemisah bagian ruang atas atau atrium dan bagian bawah atau ventrikel ruang jantung, yang berfungsi menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Terdiri dari valvula tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan, bagian putih ini. Lalu ada valvula bicuspidalis, pemisah atrium kiri dan ventrikel kiri yang berada di Lalu ada valvula semilunaris yang berada di pembuluh aorta dan arteri yang tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali ke jantung. Di sini. Lalu jantung dapat bekerja karena adanya sistem saraf. Sistem saraf sendiri ada sinoatrial node atau SA node yang terdapat pada dinding atrium kanan dan berdekatan dengan vena cava superior. Yang kedua ada atrium ventricle node atau FA node, itu berada di dinding atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu yang ketiga ada berkas His. Berkas His itu menyebar pada 2 bilik. Dan yang keempat ada serabut Purkinje yang terdapat pada dalam dinding jantung. Fungsi dari SA node yaitu untuk mempertahankan irama pemompaan jantung dengan menentukan laju kontraksi semua sel otot jantung. AF node berfungsi mengatur kontraksi pada atrium dan ventrikel. Lalu ada berkas His yang terdapat dua cabang, yaitu berkas His kiri menghantarkan impuls listrik ke bilik kiri. Berkas His kanan menghantarkan impuls listrik ke bilik kanan. Lalu serabut Purkinje berfungsi sebagai penghantar rangkaian impuls listrik sehingga berakhir dalam endokardium. Ya, selanjutnya ada denyut jantung. Rangkaian impuls pada jantung angkat membuat jantung kita berdenyut. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit seperti pada leher dan pergelangan tangan.
Selanjutnya pergerakan darah dalam jantung. Yang ini disebut dengan sistol. Terjadi saat bilik jantung menguncup dan darah terdorong keluar. Pada umumnya, di orang dewasa, sistol memiliki tekanan sebesar kurang lebih 120 mm Hg. Lalu yang kedua, diastol terjadi saat relaksasi bilik jantung mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Besarnya tekanannya kurang lebih 80 mmHg. Selanjutnya itu proses pergerakan darah atau siklus jantung. Yang pertama ada diastolik akhir. Itu di situ dua pasang rongga relaksasi dan ventrikel terisi secara pasif. Selanjutnya sistolik atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah tambahan darah ke vertikal. Proses yang ketiga yaitu kontraksi isovolumik ventricle, yaitu katup AF menutup dan adanya tekanan dalam ventrikel untuk membuka katup semilunaris. Lalu proses keempat yaitu ejeksi ventricle yang tekanan meningkat dan katup semilunaris terbuka dan darah dikeluarkan. Lalu yang kelima yaitu relaksasi isovolumik. Tekanan ventrikel turun dan darah yang mengalir kembali ke dalam atrium. Dan dari proses kelima ini kembali lagi ke proses pertama, dan ini prosesnya berulang secara terus-menerus. Lalu organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama ada pembuluh darah nadi atau arteri, dan yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi sendiri berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Bagiannya, yang bagian pink ini, merupakan endotelium yang tersusun atas sel epitel. Lalu ada list merah itu. Di situ merupakan lapisan tengahnya yang berupa otot polos dan mengatur tekanan darah. Lalu bagian luarnya itu berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Lalu bagian yang bercabang ini namanya arteriola, merupakan cabang terkecil arteri. Lalu pembuluh nadi di aorta sendiri itu berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu ada arteri pulmonalis, itu membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Yang kedua yaitu pembuluh balik atau vena, yang berfungsi membawa darah menuju jantung. Strukturnya seperti ini. Endotelium sama seperti tadi, merupakan sel epitel. Lalu ada lapisan tengahnya yaitu jaring otot polos, lapisan luarnya itu jaringan ikat, dan bedanya di sini di cabangnya ini merupakan venula. Pembuluh balik sendiri di bagian biru ini itu merupakan vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Dan yang bagian ungu ini merupakan vena pulmonalis, yaitu membawa darah banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Lalu yang terakhir, vena cava inferior berfungsi membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Perbedaan antara arteri dan vena. Dari segi dindingnya, arteri itu tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Dari katupnya itu cuma ada satu dan pada pangkal aorta, sedangkan vena banyak ada di sepanjang vena. Dari letaknya, itu arteri di bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh. Dan dari tekanan darahnya, arteri kuat
dan darah akan memencar, sedangkan vena itu lemah dan darah hanya menetes. Arah aliran darah di arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Sistem peredaran darah manusia adalah peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam permukaan darah. Bisa disebut dengan sistem peredaran darah ganda karena darah mengalir melewati jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran, terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dari jantung itu menuju ke paru-paru dan ke jantung lagi. Sedangkan peredaran darah besar itu dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Di sini ada mekanisme peredaran darah. Saat ventrikel kanan menguncup, darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonaris sehingga darah dapat ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri yang mengembang dan darah yang mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Dan saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Darah yang kaya akan oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida hasil metabolisme sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida dan akhirnya akan masuk ke atrium kanan dan saat atrium kanan menguncup maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Peredaran yang sama kembali berulang kali. Peredaran darah kecil dan besar terjadi secara bersamaan karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Yang kedua ada komposisi dan golongan darah. Seperti yang kita tahu, volume darah manusia itu sebanyak 80% dari total berat badan, kurang lebih 4,5 sampai 5,5 liter. Di dalam darah sendiri terdapat 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Komponen penyusun darah. Di plasma darah, yang pertama itu plasma darah, itu terdapat 90% air. 10%-nya itu protein, garam atau ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Air itu sebagai pelarut zat-zat lain, dan nutrisi contohnya glukosa, asam amino, dan asam lemak itu sebagai cadangan makanan dan diuraikan. Sedangkan protein, yang pertama ada album itu berfungsi mempertahankan keseimbangan air dan mengatur volume darah. Globulin berfungsi membentuk antibodi, fibrinogen berfungsi mengumpalkan darah, ada lisin berfungsi memecahkan antigen, dan presipitin berfungsi mengendapkan antigen, lalu antitoksin berfungsi menetralkan racun dan memacu sifat fagosit, dan yang terakhir opismisin berfungsi sebagai memacu sifat fagosit pada leukosit. Kandungan plasma darah selanjutnya itu garam atau ion berfungsi menyeimbangkan tekanan osmosis dan mempertahankan pH buffer, fungsi saraf dan otot. Yang ketiga mengatur permeabilitas membran sel. Yang kedua ada hormon berfungsi mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Selanjutnya karbon dioksida hasil respirasi sel-sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang.
Sedangkan yang terakhir sampah nitrogen, yaitu hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal. Selanjutnya ada yang kedua, sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritosit, sel darah putih atau leukosit, dan kepingan darah atau trombosit. Sel darah merah itu berjumlah 99% dari darah, berbentuk bikonkav, tidak punya inti sel, jadi dia tidak bisa bertahan lama, lalu berwarna merah karena adanya hemoglobin. Berumur 120 hari, eritosit yang mati dirombak ke hati menjadi bilirubin dan biliverdin, atau zat warna empedu zat besi yang hasil perombakan tersebut kemudian dikirim ke hati untuk pembentukan eritrosit baru. Lalu jumlah sel darah pada laki-laki terdapat 5 juta, sedangkan perempuan terdapat 4 juta. Lalu sel darah putih. Sel darah putih memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup berbulan-bulan. Tidak punya hemoglobin, jadi tidak berwarna merah dan dapat bergerak atau amoeboid. Sitoplasmanya memanjang sehingga sel akan bergerak perlahan dan bentuk tidak tetap. Maka dapat menembus dinding pembuluh darah. Lalu sel darah putih itu diproduksi di sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening berjumlah sekitar 7.000 sel. Lalu jenis sel darah putih. Yang pertama ada granulosit. Granulosit yaitu sitoplasmanya memiliki granula. Contohnya seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. Lalu agranulosit, sitoplasmanya tidak memiliki granula. Contohnya seperti limfosit dan monosit. Lalu fungsi sel darah putih. Yang pertama menghancurkan kuman, penyakit, dan zat asing. Yang kedua mengangkut lemak dan menghasilkan histamin. Yang ketiga melumpuhkan kuman penyakit di luar darah. Lalu yang ketiga ada kepingan darah atau trombosit. Trombosit berasal dari sel megakaryosit, berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya, tidak berinti sehingga berumur pendek sekitar 10-12 hari, bentuknya tidak beraturan. Lalu warnanya bening, jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 darah, berperan dalam proses pembekuan darah. Saat kita luka atau cedera, daerah itu akan rusak dan akan menyebabkan pendarahan. Akibatnya tubuh kita akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostasis. Proses pembekuan darah yang pertama, ketika terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit akan mengeluarkan trombokinase yang merupakan zat anti hemofilia, dan enzim trombokinase akan menghasilkan protombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan berubah menjadi trombin, dan trombin akan mengubah menjadi fibrinogen dan membentuk fibrin. Akhirnya darah yang keluar dapat dibendung dengan cara pembekuan sel darah pada bagian yang luka. Kandungan darah. Kandungan darah itu memang banyak, cuma kandungannya berbeda. Seperti yang pertama, perbedaannya yang pertama yaitu protein dalam darahnya beragam. Protein yang tidak sesuai dengan tubuh akan menyerang dengan cara aglutinasi. Proses itu dinamakan dengan antigen atau aglutinogen. Zat penolak disebut agglutinin atau antibodi di dalam plasma darah. Golongan darah sendiri, yang pertama ada golongan darah A, yang eritositnya mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin B atau anti B. Yang kedua, golongan darah B, itu darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung
agglutinin A atau anti A. Lalu golongan darah AB, darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak ada agglutinin. Dan golongan darah O, darah yang tidak ada agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A dan B. Pada transfusi darah, penggolongan darah ABO berperan dalam transfusi darah. Resipien adalah orang yang menerima darah. Donor yang mendonorkan adalah orang yang memberikan darah. Golongan darah O disebut golongan darah universal, sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal. Yang ketiga, yaitu kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu anemia. Anemia nggak asing ya. Merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Berarti sel darah merah ya. Yang kedua ada thalassemia. Thalassemia merupakan suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga ada leukemia. Leukemia adalah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit yang terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal, sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda. Yang ketiga ada hemofilia. Merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan, termasuk penyakit keturunan yang terjadi hampir pada semua keturunan berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga ada hipertrofi. Hipertrofi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan menebalnya otot-otot jantung. Kelainan ini terjadi akibat katup-katup jantung tidak berfungsi secara wajar, sehingga jantung tidak bekerja secara ekstra agar darah terus mengalir. Yang keempat ada varises, merupakan suatu pelebaran pada pembuluh balik atau vena. Hipotensi. Hipotensi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistol di atas 150 mmHg atau tekanan diastol di atas 100 mmHg. Yang kedelapan ada angina. Angina angina ditandai dengan berat dan berulang tidak nyamannya dada dan nyeri, sehingga disebabkan karena kekurangannya pasokan darah. Lalu yang ke-9 stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika salah satu pembuluh darah mengalir ke otak dan tersumbat oleh gumpalan darah atau pecah. Yang ke-10 ada trombus. Trombus sendiri merupakan kelainan jantung karena adanya gumpalan di dalam nadi tajuk. Baik, sekian presentasinya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Riwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.